Bu, Pak, mau tidak rizkinya bertambah? Mau tidak rizkinya bertambah? Mau tidak? Nah, sebelum rizki ibu bertambah, ibu tahu dulu rizki ini ada 4 kedudukan. Rizki ini ada 4 derajat. Pak, rizki memiliki 4 derajat, Pak. Ada 4, Pak. Bukan istri, bukan. Rizki. Jangan salah paham. Kalau istri cukup 1 saja, Pak. 1 di Palembang, 1 di Tungkal, 1 di Tembilahan. Tapi sudah 7 tahun, 8 tahun belum ada lagi di Tungkal. Pak, rizki ada 4 derajat. Bu, ada 4 derajat rizki. Ada derajat yang paling rendah, ada derajat yang paling tinggi, ada derajat yang paling afdol, ada yang derajat yang paling utama. Ibu mau pilih yang mana? Yang paling rendah, paling atas, paling afdol, paling utama? Mau pilih yang mana? Rizki yang paling? Bapak-bapak mau pilih yang mana? Yang paling rendah, yang paling atas, paling afdol, paling utama? Mau yang mana? Bapak-bapak memang hobi yang tengah, Bu. Nah, sekarang sudah ada pilihan. Rizki yang paling rendah itu adalah al-malu. Rizki yang paling rendah adalah harta. Rizki yang paling rendah adalah harta. Jadi kalau ibu memilih rizki yang paling utama, jadi bukan harta. Bukan harta. Bu. Jadi kalau hartanya tidak bertambah, jadi tidak jadi masalah. Betul? Jadi kalau tetap mak lamo itulah. Kalau masih mak lamo itulah, bukan mak baru, tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Ya, Pak. Pak. Kalau masih mak lamo itulah, tidak jadi masalah. Kenapa? Karena harta itu adalah rezeki yang paling rendah. Ya. Khairul mata, sebaik-baiknya harta di dunia ini adalah mar'atus solehah, istri yang solehah. Maka kalau istri yang solehah itu adalah mataud dunia, harta yang ada di dunia. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, derajat yang paling rendah adalah harta. Ini yang pertama. Yang paling atas, rizki yang derajat yang paling tinggi apa? Kesehatan, al-afiyah. Percuma banyak duit kalau tidak bisa minum gula. Betul, Bu? Percuma banyak duit tapi tidak bisa menikmati. Cuma jadi hiasan, cuma jadi simpanan. Rumah gedong tapi nggak bisa naik tangga. Rumah bertingkat, rumahnya tinggi sampai 3 tingkat tapi nggak bisa deh naik ke atas. Cuma di bawah saja dia. Ya, Pak. Perhiasan banyak tapi nggak bisa dipakai. Kenapa? Karena mikirin buat apa? Buat bayar rumah sakit. Makanya kesehatan ini rezeki yang paling tinggi. Jadi tidak usah minta nuntut suami untuk, Bang, abang tuh harus lihat si Fulan tuh, satu hari dia menghasilkan 500.000. Abang harus seperti dia, Bang. Semangat, Bang. Ayo, Bang, kejar satu hari 500.000. Wah. Nggak taunya yang satu hari 500.000 itu pulang ke rumah tinggal 100. Kenapa?
Karena masih banyak keridi. Masih banyak kreditan sama beli obat. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, kesehatan itu paling utama. Kalau doakan suami, doakan sehat. Kalau suami sehat, dia pasti kuat. Kalau suami sudah tidak sehat, harap sabar. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Bu, Pak. Kalau doakan istri, doakan sehat. Kalau istri sehat, baju bersih terus. Makanan siap terus. Malam lanjut. Kalau istri sehat, tapi kalau istri sakit, baju kotor, laundry. Makan nasi padang. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Makanya kesehatan ini rezeki yang paling tinggi. Ada doa dari Rasulullah, dihafalkan, diamalkan. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afah daimah fid dini wad dunya. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afah daimah fid dini wad dunya. Bu, Ibu yang di teras, sehat ini penting. Sehat ini penting. Kalau sudah sehat, apapun yang kita kerjakan nikmat. Kalau sudah sakit, gula terasa jamu. Ini kalau sakit, ini dilihat saja, tidak ada selera, apalagi gula darah naik. Lihat ini, ya Allah, makan satu langsung naik gula. Apalagi yang darah tinggi, lihat daging kambing langsung, aduh. Padahal apa salahnya si kambing? Takut dengan daging kambing, padahal daging kambing itu sunnah Nabi, Pak. Habib waktu di Yaman, 5 tahun di Yaman, itu hampir tiap hari makan daging kambing. Tidak pernah sakit kepala. Tidak pernah pusing, tidak pernah darah naik. Tidak pernah. Pas pulang ke Indonesia, makan kambing Indonesia, langsung baru makan mungkin 1/4 kilo. Daging itu kan daging apa? Daging guling. Yang kambing satu tuh. Ada daging daging kari. Ada daging kari. Pas makan daging guling itu, yang dibakar aja, tidak ada apa-apa, tidak jadi masalah. Aman. Pas makan daging kambing kari, langsung sakit kepala. Bukan karena kambingnya, gara-gara bumbunya. Bumbunya. Yang bikin darah naik itu bukan kambingnya, gara-gara bumbunya. Yang bikin darah naik itu kenapa? Gara-gara tidak bisa beli. Gara-gara tidak bisa beli, jadi darah naik. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, itu rezeki yang paling tinggi adalah
Kesehatan, minta sama Allah biar diberikan kesehatan. Anak doakan sehat. Suami doakan istri doakan doakan sehat. Kalau sudah sehat semua nikmat. Walaupun makan nasi putih sama ikan asin, kalau sehat terasa nikmat. Kalau sakit, nasi putih sama kari sama opor tak nikmat. Kenapa? Pahit di lidah. Pahit di lidah. Apalagi kalau sakitnya sakit gigi. Iya, Bu, pilih mana, Bu? Sakit gigi atau sakit hati? Nggak enak dua-duanya ya? Dua-duanya dah enak. Sebenarnya ibu-ibu tidak ada yang namanya sakit hati itu. Sakit hati itu tidak ada. Yang adanya penyakit hati. Sakit hati itu tidak ada. Yang adanya penyakit hati. Iya. Tidak ada yang namanya sakit hati. Yang ada penyakit hati. Apa? Sakit hati itu biasanya orang tua ada apa? Benci dia, marah, karena ditipu, karena dibohongi. Itu sebenarnya bukan sakit hati, tapi penyakit hati yang seharusnya kalau dibohongi itu kadhiminil ghaid, langsung diberikan maaf, bukan disimpan-simpan. Aku sakit hati benar sama dia, dibohonginya. Kalau lihat muka dia aku mau muntah. Ini bukan sakit hati, penyakit hati. Ini penyakit hati. Orang yang mana menyimpan rasa benci, menyimpan rasa dendam, ini bukan sakit hati, tapi penyakit. Orang yang punya penyakit hati tidak akan merasakan nikmatnya ibadah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini rezeki yang paling atas. Tadi ibu-ibu tidak mau rezeki yang paling rendah kan? Harta tidak mau Tidak mau harta bertambah kan? Kesehatan? Mau tidak kesehatan? Mau tidak kesehatan? Nah, ini rezeki yang paling atas. Ada rezeki yang paling afdol. Apa rezeki yang paling afdol? Rezeki yang paling afdol adalah abna'us soleh was solehah, anak-anak yang soleh dan soleha. Ibu-ibu ini bu, mengharapkan tidak punya anak yang soleh dan soleha. Sangat mengharapkan, dan inilah rezeki yang paling afdol. Kenapa? Karena dengan anak yang soleh dan soleha, walaupun ibu sudah masuk ke dalam kubur, doa anak tadi masih mengantarkan pahala. Pak, bagaimana Pak biar anak jadi soleh dan soleha? Pak, kalau anak mau jadi soleh dan soleha, kalau bapak ke masjid, itu bapak aja. Jangan bapak hanya suruh saja dia ke masjid, bapak tidak ikut. Pak, nak ke masjid. Bapak, lagi betul. Iya Pak, minum dulu. Ini pasti ada yang kangen nih. Kalau mau jadi anak yang mendapatkan anak yang soleh dan soleha, maka mulai dari orang tua mencontohkan. Mulai dari ibu-ibu dulu, Bu, mau tidak anak perempuannya solehah? Mau tidak anak laki-lakinya soleh?
madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertama bagi anaknya. Bapaknya bandit, ibunya solehah, anaknya akan ikut soleh dan solehah. Bapaknya bandit, bandit, main togel terus. Dikit-dikit cari nomor. Kalau dulu kerik pohon, sekarang tidak ada lagi kerik pohon. Iya Bu, betul Bu. Ada lagi gak sekarang? Nggak ada lagi ya? Nggak lagi main kerik-kerik pohon ya? Kerik istri sekarang. Main togel. Bapaknya bandit, suka main judi. Bapaknya bandit, suka minum mabok. Bapaknya bandit, suka ninggalin sholat. Tapi ibunya, Masya Allah, solehah. Sabar ngadapi suaminya. Sholat 5 waktu tidak tinggal. Tahajud dia. Majelis ta'lim. Maka sang anak akan ikut soleh dan solehah. Tapi kalau kebalikannya, bapaknya bagus ke masjid terus. Bapaknya bagus ke majelis terus. Bapaknya bagus, Masya Allah, hadir terus pengajian, Masya Allah, baca Al-Quran rutin. Ibunya la haula wala. Ibunya kumpul, bukan majelis, rumpi. Ibunya tidak sholat. Di mana kemarin? Oh ya, ada Habib di Palembang. Habib ada di Palembang tuh. Ada tetangga tuh. Jadi dia bingung. Anaknya nakal. Padahal dia tadi tuh rajin sholat, rajin majelis, tapi anaknya nakal. Lalu Habib katakan sama dia, istrimu gimana? Nah inilah Habib permasalahan besar Habib. Istri saya masih ninggalin sholat. Padahal bapak istrinya marbot masjid. Iya, istrinya masih ninggalin sholat. Gara-gara istrinya yang suka ninggalin sholat, bapak yang suaminya tadi rajin sholat, anaknya ikut males sholat. Kenapa? Karena ibu-ibu adalah sekolah pertama. Ya Bu, hei, jangan Ramadan saja rajin bangun sebelum subuh. Bu, habis Ramadan bangun jam 7. Pas Ramadan bangun setelah Ramadan bangun jam 7. Betul Bu? Oh tidak. Ibu harus lebih giat mencontohkan. Kenapa? Karena ibu yang paling dekat dengan anak. Habib merasakan kalau anak-anak Habib itu kalau Habib datang mereka tidak seperti dekat dengan ibunya. Kenapa? Karena 24 jam itu kebanyakan sampai 15 jam, 20 jam rata-rata dia dengan uminya. Dengan Habib jarang. Kenapa? Karena Habib dari jam 9 pagi udah keluar, pulang jam 11 malam. 9 pagi keluar, pulang jam 11 malam. Jam 9 pagi keluar, pulang jam 11 malam. Tiap hari seperti itu. Jadi lebih sering kumpul dengan uminya. Makanya bapak-bapak, tugas bapak adalah kalau ingin jadi anaknya soleh dan solehah, buat uminya solehah. Pak, Pak, buat uminya solehah. Bapaknya solehah, sembahyang di rumah. Ini kebanyakan bapaknya yang solehah. Ya, itu bapak yang solehah, uminya soleh.
bapaknya sering di rumah, ibunya uminya sering keluar. Ibu, bu, ibunya keluar kemana-mana, no. Maaf, majelis sini, majelis sini, majelis sini, majelis sini. Yang bapaknya tadi di rumah, nggak ada majelis satupun, masjid pun tak punya, kosong. Makanya bapaknya solehah, ibunya soleh. Yang harusnya bapaknya yang soleh. Oh, keluar ke sini majelis, taklim, masjid. Yang ibunya solehah di rumah, jaga anak, didik anak, awasin anak, jaga harta, lihat harta, tutup aurat, ibadah di rumah, melihat, mengontrol anak. Baru akan lahir anak yang soleh. Ibu sehari berapa kali doa Rabbana atina fid dunya hasanah? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Rabbana atina fid dunya hasanah. Fid dunya hasanah. Ini fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan dunia. Apa kebaikan dunia? Kebaikan dunia apa? Satu, kebaikan dunia yang pertama adalah rizki yang halal. Jadi kalau bapak-bapak doa Rabbana atina fid dunya hasanah, fid dunya hasanah ini apa? Satu, rizki yang halal. Dua, apa dua? Dua, istri yang solehah. Rabbana atina fid dunya hasanah adalah istri yang soleh. Yang ketiga, apa istri yang apa? Yang ketiga, Rabbana atina fid dunya hasanah. Yang ketiga adalah anak-anak yang soleh dan soleha. Yang keempat apa? Atina fid dunya solehah. Atina fid dunya hasanah apa? Yang keempat adalah mencari nafkah, mendapatkan rizki dari negeri sendiri tanpa perlu untuk pergi ke jauh-jauh. Cukup di negeri sendiri, rizkinya dia dapat. Nah, empat ini atina fid dunya hasanah. Satu, rizki yang halal. Dua, istri yang solehah. Tiga, anak yang soleh dan empat, rizki dari negeri sendiri. Kalau ibu sudah dapatkan empat ini, berarti ibu dan bapak sudah dikabulkan atina fid dunya hasanah. Tapi kalau empat ini belum ada, berarti belum dikabulkan atina fid dunya hasanah. Kawa fil akhirah hasanah. Di akhirat hasanat apa? Akhirat hasanat. Satu, syafaat dari baginda Rasul. Syafaat dari baginda Rasul. Apalagi yang kedua, Jannatil Firdaus, surga Firdaus. Kalau sudah dapat akhirat hasanah ini, maka berarti doanya diijabah oleh Allah. Ini ibu-ibu rizki yang afdol, anak yang soleh dan soleha. Ada yang rizki yang paling tinggi, Bu, yang paling utama. Yang paling rendah tadi apa, Bu? Harta. Yang paling tinggi tadi apa? Yang paling afdal tadi apa? Anak yang soleh. Dan yang paling utama adalah ridho min rabbil alamin, mendapatkan ridho Allah. Ibu-ibu yang tadi mengharapkan rizki yang paling utama, berarti dia mengharapkan ridho Allah. Kalau sudah dapat ridho Allah, maka tidak ada lagi kesusahan di atas muka bumi ini. Kenapa? Kalau Allah sudah meridhoi seorang hamba, Allah akan jadikan hamba tersebut dicintai oleh semua makhluk fid dunia dan makhluk yang ada, yang la yuro, yang tidak kelihatan, ataupun makhluk yang kelihatan akan menyukai, mencintai orang tersebut. Kenapa? Karena dia telah mendapatkan ridho Allah. Bu,
Bagaimana Bu mendapatkan ridho Allah bagi seorang istri? Bu? 4. 4. Untuk istri dapat ridho Allah itu ada 4. Yang pertama adalah taat belum dengan suami. Bu, taat belum? Sudah taat belum? Kalau sudah taat, izinkan. Aid. Aid. Aid baru itu. Yang pertama harus cari seorang istri itu adalah taat dengan suami. Yang kedua apa? Biar dapat ridha Allah. Yang kedua selain taat dengan suami, jangan tinggalkan sholat. Yang ketiga apa? Yang ketiga jangan tinggalkan puasa Ramadan. Ibu-ibu nih yang tadi, yang puasa Ramadan tadi masih ada liburnya. Bu, ini masih bulan Syawal, bayarlah. Biar dapat puasa 6 sekalian. Biar dapat puasa 1 tahun dengan puasa Ramadan dan puasa 6 hari di bulan Syawal. Ini yang ketiga. Yang keempat apa? Yang keempat ini Bu. Yang keempat biar dapat ridha Allah. Tutup aurat. Jaga harga diri. Jangan banyak pajang foto di Facebook. Bu. Jangan banyak pajang foto di TikTok. Sekarang ini banyak sekali foto-foto orang yang di Facebook, yang di TikTok, apalagi perempuan, dipakai ambil fotonya beda badannya. Disetting. Foto kita dipakai buat maksiat, akhirnya foto kita menjadi aliran dosa ke kita. Ibu lagi goreng tempe, lagi goreng tahu, lagi buat semur jengkol. Dosa ngalir. Kenapa? Karena foto ibu di Facebook, foto ibu di TikTok sedang dilihat-lihat orang. Bu. Di majelis pakai jilbab, di luar majelis juga pakai jilbab. Jangan di majelis saja pakai jilbab, pas di luar majelis duduk depan rumah. Panas. Salah Nabi Muhammad. Nah, ini makanya ibu-ibu, bapak-bapak, cari ridho Allah. Kalau ibu tadi dengan 4 hal. Kalau bapak cari ridho Allah dengan apa? Cari ridho Allah dengan ridho orang tua. Sudah ridho Allah didapatkan dari ridho orang tua, lalu carilah ridho Allah dengan menjalankan tanggung jawab sebagai seorang suami. Jangan jadi suami duduk di rumah gongkang kaki nyari duit, tidak, malas. Pak, nyari duit tidak, malas, tidur, bangun, makan, tidur, baru makan, bangun, minta buatkan kopi, siapkan sarapan, duit tidak masuk. Pak, cari ridho Allah dengan menjalankan tanggung jawab seorang laki-laki. Kalau dia seorang suami, dia harus memberi nafkah. Jangan kasih nafkah batin saja, orang butuh zahir. Orang butuh zahir juga, bukan hanya batin. Pak, sekolah sekarang mahal-mahal, Pak. Sekolah mahal-mahal. Kenapa? Karena biaya mahal.
Iya. Ustadz para guru juga harus Ustadz para guru juga bukan malaikat, dia manusia. Iya. Oh, ustadz itu harusnya ikhlas. Ya sudah, jadilah ustadz. Kalau mau ustadznya ikhlas ya sudah, ibu jadi ustazah, bapak jadi ustadz. Carilah ikhlas sudah. Itu. Ujung-ujungnya anak minum susu ndak ada, minum air putih aja dia. Makan beras ndak ada, akhirnya makan jagung. Pak. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, seorang suami kalau mau cari ridho Allah, selagi dia masih punya orang tua, carilah ridho Allah dari orang tua. Dan kalau dia sudah menjadi seorang suami, carilah ridho Allah dengan menjalankan tanggung jawab sebagai seorang suami. Jangan melepaskan mentang-mentang tinggal sama mertua, mentang-mentang masih tinggal sama orang tua, semua gratis, semua gratis, listrik gratis, makan gratis, beras gratis. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, ini 4 rizki derajatnya. 1, rizki yang paling rendah adalah harta. Rizki yang paling tinggi adalah kesehatan. Rizki yang paling afdal adalah anak soleh, dan rizki yang paling utama adalah ridho Allah. Maka kalau ibu bapak masih mencari harta, berarti hanya mencari rizki yang paling rendah. Sibuk mencari harta, pagi, siang, sore cari harta, berarti hanya mencari rizki yang paling rendah. Maka kalau mencari rizki yang paling rendah, itu akan hilang keberkahan kalau dia tidak mencari rizki yang paling utama, yaitu mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya, insyaallah Allah berikan keberkahan. Amin. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Amin. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita. Amin. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajat kita. Amin. Mudah-mudahan yang hadir di sini insyaallah Allah luaskan rezekinya. Mudah-mudahan yang hadir di sini Allah mudahkan rezekinya. Mudah-mudahan yang hadir di sini Allah gampangkan mendapatkan ridhonya. Dan orang-orang yang hadir di sini insyaallah Allah sehatkan badannya. Dan orang-orang yang hadir di sini insyaallah Allah sampaikan untuk pergi haji. Haji ke Baitullah. Insyaallah tahun ini atau tahun yang akan datang. Dan insyaallah Allah sampaikan untuk ziarah ke Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan yang hadir di sini insyaallah anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Dan mudah-mudahan istrinya menjadi istri yang solehah. Suaminya menjadi suami yang soleh, dan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan mudah-mudahan pada malam hari ini insyaallah, pada malam hari ini ya Allah, saksikanlah kami semua hadir di sini ya Allah. Kami minta kepada Engkau ya Allah, terimalah puasa kami selama bulan suci Ramadan. Terimalah tarawih kami ya Allah. Terimalah witir kami ya Allah. Terimalah bacaan Quran kami ya Allah. Terimalah sedekah kami ya Allah. Terimalah sujud kami ya Allah. Terimalah rukuk kami ya Allah. Terimalah semua ibadah-ibadah kami yang di bulan Ramadan ya Allah. Dan ampunilah semua dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah semua dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah semua dosa-dosa kami ya Allah. Dan ya Allah, setelah Kau ampuni kami dari semua segala dosa ya Allah, berikanlah kami selalu hidayah-Mu ya Allah. Berikanlah kami selalu taufik-Mu ya Allah. Dan berikanlah kami selalu inayah pertolongan-Mu ya Allah. Bijahi Sayyidina Khairul Bariyah, bijahi Sayyidil Anbiya, Sayyidil Mursalin, Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ya Allah kama amartana fastajib lana kama wa'tana innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummin wa ala alihi wasallam walhamdulillahil alamin.